Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait pemberitaan adanya kecelakaan. Kalau menurut kami ini kecelakaan kerja, bukan kecelakaan lalu lintas. Jadi masuk karena tidak di jalan raya tapi di dalam area gudang. Jadi menurut kami ini tidak masuk di ranah lalu lintas ya. Ini ranahnya reskrim. Adanya seorang pria yang mengalami kecelakaan kerja, itu kan kecelakaan kerja di wilayah Pulau Kulon ya. Hal tersebut banyak kejanggalan. Ini dari informasi yang kami dapat dari narasumber dan kakaknya, itu banyak kejanggalan. Salah satunya dalam peristiwanya yang diceritakan dari kakaknya sendiri, narasumber, menurut dari para saksi-saksi, korban terhimpit truk. Informasinya karena truk itu masih, ini korban ya, ini truknya, anggap ini tembok. Informasinya si korban ini sedang memanaskan mobil truk engkel ya di parkiran. Nah, terhimpit karena truknya itu jalan sendiri. Nah, itu udah keanehan. Mobil manual bisa jalan sendiri, sedangkan lokasinya datar ya, tidak tanjak atau menurun. Nah, misalnya pun demikian, misalnya truk itu jalan sendiri, kalau parkir korban itu terhimpit di sebelah kanan, pastinya parkirnya agak ke kiri karena mengasih ruang untuk buka pintu ya kan, nggak mungkin parkirnya mepet ya. Kalau misalnya mepet, otomatis korban itu saat manasin mobil itu pastinya kan di dalam mobil, nggak mungkin mau masuk dari mana dia. Nah, pastinya ada ruang untuk buka pintu. Nah, anggaplah truk ini jalan sendiri ya, dianggap saja truk ini jalan sendiri. Setelah di starter misalnya, dipanasin jalan sendiri, otomatis truk itu akan jalan lurus, karena rata-rata orang itu kalau parkir itu ya bannya lurus, nggak mungkin terus truk itu jalan sendiri ke sini minggir ya kan, nyepit korban, logikanya begitu. Nah, banyak keanehannya di situ ya. Dan dari salah satu saksi, informasinya katanya yang pertama kali melihat korban posisi truk dalam keadaan mesin nyala dan masuk gigi atau prostelan gigi 1. Nggak mungkin manual, kalau masuk prostelan gigi 1 dia pasti akan mati kalau nggak ada yang nyetir ya kan. Nah, itu kejanggalan di kita juga. Itu korban itu terhimpit di tengah-tengah, antara tengah-tengah dam. Nah, kedua, pas saat kakaknya datang itu posisi korban kan sudah terkelungkup, sudah lepas dari truk. Katanya truk tersebut ada yang ngomong mindahin dengan cara diangkat, digeser. Nah, ada lagi yang ngomong dengan cara dinyalain lagi terus digeser. Berarti posisi truk itu mati ya, nggak nyala ya aja. Kalau itu berarti keterangan saksi itu pastinya tidak benar. Kalau tadi saksi bilangnya posisi masih mesin hidup dan perselang masuk ya, kakaknya sudah dalam posisi sudah terpelungkup terus diambil. Kedua, kondisi tembok ini nggak halus, kasar, masih hebel ya kan, sama truk engkel besi. Kalau misalnya ada gesekan pasti akan ada lecet atau luka di bagian tubuh korban. Srek, logikanya korban ini akan gesrek ya kan, pastinya akan lecet. Nah, itu kondisi korban nggak ada lecet, hanya membiru wajahnya itu karena katanya pembuluh darahnya pecah. Nah, itu membiru wajahnya. Nah, itu yang membuat kejanggalan kakak korban sendiri yang pertama kali menyelamatkan adiknya ya. Setelah itu yang membuat janggal kakaknya, BB barang bukti itu baru diamankan di tanggal 22, sedangkan kejadian tersebut itu tanggal 6. Jadi jeda berapa, 16 hari barang bukti itu baru diamankan di Polsek Pulau Kulon. Itu pun karena adanya desakan dari salah satu perwakilan korban. Bayangkan, itu sudah merusak. Menurut kita itu kecerobohan kepolisian. Karena apa?
di samping BP tidak diamankan TKP. TKP itu tidak di polis land. Jadi TKP masih tetap beraktivitas seperti biasa. Pasti kan TKP-nya akan rusak, ya kan, sudah nggak asli, sudah nggak sesuai lagi, sudah berubah. Dan kami konfirmasi ke Pak Kanit Reskrim Polsek Pulau Kulon, jawabannya terkait kita tanya kenapa barang bukti baru diamankan, karena tidak ada ya supir yang berani untuk ngambil, jalannya yang rusak. Masa sih hengkel, ada jembatan emang rusak tapi itu bisa dilewatin mobil loh, ya kan? Kakak korban kemarin menggunakan mobil Pajero saja bisa lewat situ. Nggak masuk akal kalau alasan cari supir. Masa nggak ada supir di sana? Logikanya sampai berapa hari? Kedua, TKP kejadian itu tidak di polis land. Sekarang sudah banyak bambu-bambunya, ya. Keterangan Kanit sudah ditandai dengan tanda-tanda hitam. Tapi kita lihat di lokasi, seolah-olah sekarang sudah ada oli-oli berceceran kayak bekas-bekas oli, kayak seolah-olah untuk menghilangkan barang bukti atau jejaknya itu jadi hilang. Di situ udah nggak ada tanda-tanda dari kepolisian, udah nggak ada yang kita datang ke situ. Sudah berserakan kayak ada tumpahan oli dan lain-lain, ada bambu-bambu. Nah itu harus menjadi kecurigaan pihak kepolisian. Ada apa? Apakah ada upaya menghilangkan barang bukti atau merusak TKP? Nah itu seharusnya jadi atensi untuk pihak yang berwajib. Di situ juga harus ada propam juga, ada kelalaian pihak kepolisian. Satu, terkait barang bukti, dan kedua, TKP yang tidak diamankan, tidak disterilkan, sehingga membuat TKP itu jadi berubah. Ini ada apa pertanyaannya, ya kan? Dengan laporan tersebut, kakaknya atau keluarga korban sudah langsung membuat laporan. Di tanggal itu juga, tanggal 6 membuat laporan. Dan kakaknya menuntut kalau emang adik saya itu meninggal karena kecelakaan kerja, benar-benar terhimpit truk, adakah sidik jari di truknya, ya kan? Saat nyetater, saat apa, sudah ada permintaan begitu dari kakaknya korban. Tapi dari pihak polsek juga belum memberikan keterangan. Pas saat kita tanya juga jawabannya nunggu Bapak Kapolsek saja. Harusnya Pak Kanit Reskrim itu mengetahui tersebut, ya. Itulah yang membuat keluarga korban merasa banyak kejanggalan. Kalau emang adiknya, terutama kakaknya ini, adiknya emang meninggal karena kecelakaan kerja, ya nggak apa-apa, keluarga korban maksudnya terima, ya kan. Hanya saja butuh kejelasan gimana meninggalnya, ya kan. Ataukah ini benar-benar karena kecelakaan kerja atau apa? Keluarga pasti ikhlas, tapi karena banyaknya kejanggalan itulah yang membuat keluarga korban menuntut kejelasan. Sampai mana sih prosesnya gitu loh. Sedangkan sampai kemarin kita membuat video pun pihak korban belum mendapatkan kejelasan bagaimana prosesnya meninggalnya dan lain-lain. Itulah perlu dipertanyakan, ada apa? Seolah-olah ada penghilangan atau pengelaburan barang bukti dan lain-lain. Sekarang TKP kejadian BP semua sudah tidak mungkin bisa dilacak untuk sidik jari dan lain-lain. Tapi ini adalah tugas kepolisian supaya bisa bekerja secara profesional. PR kepolisian bisa menyelidiki secara tuntas kejanggalan-kejanggalan tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan ini, kami mohon untuk Bapak Kapolres bisa mengatensikan, karena di sini ada korban meninggal dunia, supaya permasalahan ini bisa terang benderang apakah benar ini adalah kecelakaan kerja atau ada unsur lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.